Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen daripada neraca. Laporan keuangan berupa neraca sering disebut juga laporan posisi keuangan. Tujuan dari pembuatan neraca keuangan perusahaan adalah menampilkan kekayaan perusahaan pada periode tertentu sehingga bisa diketahui secara lebih terperinci. 3 pilar neraca keuangan. Jika membahas tentang neraca, berarti membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Dengan rumus, aset sama dengan utang ditambah modal. Pembahasan tentang ketiga hal tersebut sebagai berikut. Aset atau aktiva atau harta. Aset atau aktiva atau harta adalah sumber ekonomi yang bisa memberi manfaat usaha pada masa yang akan datang dan berada pada saldo normal debit. Aset terdiri dari piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang adalah pembayaran yang ditunda hingga periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kepada pihak lain sehingga harus dilunasi sebelum batas jatuh tempo. Kewajiban secara garis besar terdiri dari utang usaha, utang non-usaha, dan utang pajak. Ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi sebagai sumber keuangan utama sebelum perusahaan memperoleh pendapatan dan laba dari produk atau jasa yang dihasilkan. Ekuitas atau modal terdiri dari modal disetor dan laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Komponen laporan neraca. Neraca disusun oleh beberapa komponen utama, sehingga kondisi keuangan perusahaan bisa diketahui. Penjelasan tentang komponen penyusunan neraca sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas. Komponen ini adalah komponen utama yang selalu ada di semua laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun komponen kas dan setara kas antara lain kas, kas di bank, dan deposito. Yang kedua, piutang usaha. Komponen ini berupa piutang penjualan yang terbentuk dari kegiatan bisnis seperti penjualan tiket, dokumen, dan sebagainya. Yang ketiga, uang muka. Komponen ini digunakan untuk pembayaran awal atau deposit sebagai tanda jadi dalam pembelian. Yang keempat, aset tetap. Komponen ini berupa kekayaan yang dimiliki perusahaan seperti kendaraan, bangunan, dan aset tanah. Aset tetap dihitung dari biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Yang kelima, utang bisnis dan utang lain-lain. Utang bisnis seperti utang tiket atau biaya transportasi, dokumen, dan sebagainya. Sedangkan utang lain-lain adalah utang pengembalian dari penjualan yang tidak digunakan oleh pelanggan. Yang keenam, utang pajak. Komponen ini adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara, yang terdiri dari pajak penghasilan seperti pasal 21, 23, 25, 29, dan pajak pertambahan nilai. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Komponen ini terdiri dari penerimaan uang muka dari pelanggan atas penjualan yang belum direalisasi dan diakui sebagai pendapatan, bila penjualan tersebut telah direalisasi atau telah berjalan. Yang kedelapan, modal saham. Modal saham adalah modal yang ditempatkan dan disetor secara penuh. Demikian komponen daripada neraca. Terima kasih.